ngobrol sebentar. Ini terkait kemarin kan di Garut ada pendaftaran guru penggerak nih yang angkatan 7. Saya perhatikan ya yang muda-muda, kalau yang ini kan ada terpaut usia ya, ada batasan usia kalau yang senior-senior. Ini yang muda-muda, Bu Citra, kemudian teman-teman yang lain. Saya lihat belum daftar nih, benar nggak nih belum daftar? Betul sekali. Nah itu jadi banyak sebenarnya dari pihak-pihak dinas juga mengingatkan sebenarnya yang muda-muda ini harus daftar ya. Manfaatnya banyak sebenarnya manfaatnya untuk guru penggerak ini. Jadi selain kita nambah ilmu, nambah koneksi juga, nah itu banyak sekali sebenarnya manfaatnya nih. Kenapa nih ibu misalnya, ini mah ibu mewakili sesama guru-guru yang masih muda juga ya. Ini kita ngobrol aja, jadi tujuan ngobrol kita kali ini tuh ingin mengetahui apa sih sebenarnya atau kenapa Bu Citra nggak ikut di calon guru penggerak angkatan 7. Coba kenapa nih? Alasannya ya? Iya. Alasannya sebenarnya saya tahu ada seleksi ya? Seleksinya. Cuma yang saya rasakan kenapa saya tidak ikut, yang paling utama adalah saya belum yakin dengan diri saya sendiri. Belum yakin dengan kemampuan saya sendiri apakah saya bisa atau tidak, apalagi guru penggerak itu kan jaraknya lumayan ya Bu ya. Jadi itu alasan utamanya. Selain itu misalnya ada lagi nggak? Misalnya nih nggak pede atau apa gitu, misalnya kalau misalnya ikut guru penggerak belum, kan tadi belum percaya akan kemampuan nih, berarti intinya belum pede dengan berbagai kemampuan yang ada dalam diri gitu. Nah berarti kalau belum pede, kira-kira solusinya agar pede gimana nih? Atau pernah masih kita ngerasa pede di suatu acara terus merasa pede banget karena apa biasanya? Sebenarnya saya itu orangnya agak sulit untuk meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Padahal orang-orang selalu bilang, yuk bisa, benar bisa, tapi saya sendirinya masih agak sedikit gimana ya. Padahal harus yakin sama diri sendiri ya. Cuman akhir-akhir ini saya merasa saya belum bisa. Makanya ketika ada seleksi, teman-teman pun ada yang sampai yuk ikutan. Sampai awalnya mau nyoba, tapi ketika kesini entahlah, tingkat kepedean saya itu sulit untuk saya yakinkan diri saya sendiri. Biasanya kalau saya pede itu gimana ya, agak sulit sebenarnya Bu. Dengan kemampuan yang saya punya pun saya belum begitu 100% yakin saya itu bisa. Makanya ketika ada seleksi saya baca-baca, itu yang paling utama itu sulit sekali untuk membangun pede dan ikut ya ikut seleksi. Nih gimana kalau misalnya satu sekolah nih banyak kan kalau guru penggerak memang lama, cuman lama itu kan tiap hari tenggat tugasnya juga gak banyak, misalnya satu hari tugasnya cuma satu. Nah gimana sih kalau misalnya banyakan ikutan, apakah akan meningkatkan kepedean atau enggak? Misalnya banyak guru di ikutan berat, jadi kalau ngerjain tugas barengan gitu, bakal pede gak sih kalau kayak gitu? Nah kalau seperti itu mungkin agak sedikit bisa pede ya? Meningkatkan kepedean sepertinya kalau misalkan banyakan. Tapi kalau misalkan untuk saya sendiri, kalau sendirian kayaknya ya. Berarti harus ada teman ya, harus banyak teman, harus misalnya bareng-bareng ya. Jadi kalau ada yang kesulitan bisa ada nanya gitu. Gak kayak saya nih yang sekarang. Kalau sekarang saya kan guru penggerak cuma satu orang di sekolah ini, agak susah juga karena harus koordinasi sama teman yang lain di sekolah yang lain untuk kalau ada kesulitan. Kalau misalnya di sekolah ini banyak, mungkin akan lebih seru dan lebih pede gitu ya mengikutinya. Nah kalau misalnya gitu, ini tahun depan nih misalnya ya, tahun depan ada nih guru penggerak lagi angkatan 8 misalnya. Kira-kira mau ikutan dengan misalnya ngajak bareng-bareng semuanya atau gimana? Kalau misalkan tahun depan ada, insya Allah saya tiap hari itu berusaha untuk menggali pede. Kalau misalkan ada juga teman yang ikutan, saya sudah mulai pede, insya Allah saya pun ingin menambah juga pengalaman sama wawasan gitu. Soalnya kan banyak manfaatnya, banyak benefitnya kalau misalnya ikutan guru penggerak gitu ya. Jadi banyak. Nanti kalau misalnya guru penggerak, PD-nya bakal lebih meningkat karena tiap lokakarya kita tuh berbicara di depan orang, ngobrol dengan banyak orang, terus orangnya beda-beda segarut gitu kan, sekabupaten Garut ada orang Kampung Tuk dan sebagainya gitu. Nah nanti kalau sudah ikutan misalnya di tengah-tengah PD-nya hilang atau misalnya jenuh, karena kan ini 9 bulan ya, jenuh. Kira-kira siapa sih misalnya orang yang bisa dapat misalnya atasan atau misalnya kepala sekolah yang bisa mendukung? Nih siapa yang kira-kira akan jadi orang
yang akan pertama kali dimintai bantuan untuk misalnya ini aku lagi agak jenuh gitu, kira-kira siapa? Sepertinya ya rekan kerja itu sendiri gitu. Karena kalau misalkan kalau saya minta motivasi dari di luar sekolah, sepertinya kan mereka tidak ada yang tidak tahu gitu, atau tidak tahu ranahnya ini. Pasti yang saya minta tolong adalah rekan kerja yang dekat dengan saya. Nah kalau begitu sudah ada keputusan dan sudah ada solusi sebenarnya untuk meningkatkan kepedean. Jadi kita harus banyak teman sebenarnya ikutan. Terus kita juga harus punya apa ya istilahnya support system ya. Jadi support yang memang bisa support kita saat kita lagi down di tengah-tengah misalnya di tingkat kejenuhan. Nah oke, kalau gitu alhamdulillah kita udah punya solusi nih dari coaching kita hari ini. Mudah-mudahan ini tahun depan banyak yang ikutan guru penggeraknya ya. Jadi beberapa guru juga sempat di coaching ya, diajak ngobrol coba apa yang ngobrol biasa kayak gini sudah sih sebenarnya. Jadi tinggal nanti paling saya ngasih bantuan atau saya bisa ngasih bantuan informasi pendaftaran. Terus karena saya juga berpengalaman, insya Allah nanti saya juga akan membantu rekan-rekan untuk ikut di grup penggerak. Makasih loh Bu Fitra waktunya udah ikut sharing, udah misalnya kita nyari-nyari solusi bareng. Terima kasih ya Bu Fitra.